Aku dianggap tak punya apa-apa di hadapan suami dan mertuaku yang selalu memamerkan harta. Tapi semua yang mereka banggakan ternyata milikku. Dan hari itu, aku membalikkan segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Siska menuruni tangga rumah mewah Rangga dengan langkah ringan, meski hatinya terasa berat. Setiap pijakan kaki seolah menegaskan kesadaran pahitnya. Ia bukan bagian dari dunia yang kini disebut keluarganya. Malam ini adalah makan malam keluarga Rangga, tradisi rutin yang selalu membuatnya merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Ia sudah menata senyum terbaiknya, tapi ada sesuatu dalam tatapan Bu Ratna yang selalu menampar harga dirinya. Begitu Siska memasuki ruang makan, aroma masakan lezat yang menguar tidak mampu menenangkan jantungnya. Bu Ratna duduk di ujung meja, tangannya menaburi garam ke piring dengan gerakan penuh kebiasaan. Matanya menyipit begitu Siska melangkah. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ngapain di sini? Bu Ratna bersuara, dingin seperti udara malam yang masuk dari jendela. Suara itu menghantam telinga Siska seperti cambuk halus yang menampar rasa percaya dirinya. Siska menelan ludah, dadanya terasa sesak saat kata-kata Bu Ratna menghujam telinganya. Ia menundukkan kepala, menahan amarah dan sakit hati yang menggelegak di dada. Ia ingin menegur, ingin membalas, tapi kata-kata itu seakan lenyap di udara dingin yang memenuhi meja makan. Setiap detik diam itu terasa berat, menegaskan betapa kecilnya dirinya di mata keluarga Rangga. Semua pengorbanannya, semua usahanya selama ini, seolah tidak pernah berarti, dan rasanya, itu lebih menyakitkan daripada hinaan yang diucapkan. Di seberang meja, Rangga duduk di samping Siska. Ia menatap Siska sebentar, lalu menoleh ke ibunya dan tersenyum canggung. Senyum itu seperti garam yang ditaburkan di luka Siska. Bukannya membela, Rangga tampak menikmati atau paling tidak, pasif terhadap hinaan itu. Siska menelan amarahnya, menahan tangan yang ingin mengepal, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa sendirian, benar-benar sendiri di tengah keluarga suaminya sendiri. Maya, sahabat karib Siska yang duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Jangan biarkan mereka menguasai perasaanmu. SIS. Kau lebih dari yang mereka pikirkan, bisiknya lembut. Kata-kata itu bagai percikan cahaya kecil, tapi tidak sepenuhnya meringankan rasa sakit yang baru saja membekas. Siska menunduk sejenak, menggenggam ujung napasnya, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Maya membuatnya sadar bahwa ia harus mulai memikirkan dirinya sendiri, tapi belum ada rencana yang pasti. Percakapan ringan antara Rangga dan Bu Ratna terus berlanjut, terdengar seperti jarum yang menekan luka lama Siska. Setiap tawa Rangga menegaskan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Siska memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, merasakan denyut darah yang cepat di lehernya. Tekanan itu membuatnya sadar. Ia tidak bisa terus menahan rasa sakit ini. Ia harus membuat keputusan, entah kecil atau besar, tentang bagaimana ia akan menghadapi keluarga suaminya, dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Setelah makan malam berakhir, Siska berdiri di tepi balkon, menatap lampu kota yang berkilau di bawah. Angin malam membelai wajahnya, tapi tidak mampu menghapus rasa sakit yang baru saja membekas. Tekanan batin itu semakin jelas. Rangga tidak akan menentang ibunya, dan Bu Ratna tidak akan berhenti menekan. Malam itu, Siska merasakan tekad samar yang tumbuh di dalam hatinya. Tekad itu belum matang, tapi cukup untuk mengubah cara Siska memandang dirinya sendiri. Detak jantungnya berat, pikirannya campur aduk antara sakit, marah, dan bingung. Ia belum tahu langkah apa yang harus diambil, tapi satu hal jelas. Ia tidak akan membiarkan diri terus dianggap tidak punya apa-apa. Malam itu ditutup dengan keheningan dan tekanan batin baru. Sebuah kesadaran bahwa perjalanan untuk menegakkan harga diri baru saja dimulai, dan langkah pertama yang kecil, tapi berisiko, harus segera diambil. Siska masih menatap kota dari balkon ketika pagi berikutnya, ia berjalan di halaman rumah Rangga. Bayangan malam kemarin menghantui pikirannya. Kata-kata Bu Ratna, senyum canggung Rangga, dan bisikan Maya yang menekannya untuk memikirkan harga dirinya sendiri. Tapi kini, rasa sakit itu tidak lagi murni karena hinaan. Ia mulai merasakan luka yang lebih dalam,
berupa pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu dengan senyum yang tampak manis tapi penuh sindiran. "Siska, kau lihat mobil baru kami? Aku sengaja pilih yang paling besar dan mewah. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang," ujarnya, matanya menyipit seperti menantang Siska untuk mengakui ketidakmampuannya. Siska menelan ludah, menahan perasaan yang mendidih. Ia ingin membalas, ingin menegaskan bahwa ia bukan orang yang bisa dipermainkan, tapi kata-kata yang tepat seakan menghilang begitu saja. Rangga ikut tersenyum, menepuk bahu ibunya seakan setuju, dan itu membuat dada Siska sesak. Senyum Rangga tidak seperti sebelumnya yang canggung, tapi lebih seperti tertawa diam-diam terhadap penderitaannya. Bu Ratna tidak berhenti di situ. Ia menunjuk ke layar televisi yang menampilkan rumah baru keluarga Rangga, lengkap dengan taman rimbun dan kolam renang. "Ini semua kami bangun dari kerja keras keluarga," katanya, menatap Siska. "Kau kan, SIS, masih belajar menghargai hal-hal besar. Jangan sampai iri, ya." Nada suaranya manis tapi menusuk, membuat Siska merasakan campuran malu dan marah yang sulit ditahan. Siska duduk di sofa, tangannya menggenggam kain di pangkuannya, menahan napas yang bergetar. Ia ingin meledak, tapi ia tahu ledakan itu hanya akan membuat Rangga dan Bu Ratna semakin menertawakannya. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain. Setiap gerakan, setiap emosi, dikontrol oleh hinaan yang tak henti-henti. Di seberang ruangan, Maya duduk diam, matanya terus menatap Siska. Ia tahu Siska kesulitan mengelola rasa sakitnya. "SIS, jangan biarkan mereka merendahkanmu. Kau punya harga diri, jangan sampai hilang begitu saja," bisiknya. Suara Maya lembut tapi tegas, membuat Siska sedikit terhentak. Kata-kata itu membuatnya sadar bahwa dirinya tidak boleh lagi pasif. Namun, ia belum tahu bagaimana caranya menghadapi Rangga dan ibunya tanpa membuat situasi semakin parah. Rangga kemudian bangkit dan berjalan ke arah mobil di garasi, memamerkan interior mewahnya. "Lihat ini, SIS. Setiap detail diperhatikan dengan sempurna. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang semua orang bisa nikmati," katanya sambil tertawa ringan. Siska menatapnya, merasakan rasa sakit yang tajam. Suaminya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, ikut menertawakan hinaan itu. Hatinya terasa hancur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Tapi matanya terus menatap perabot mahal di ruang tamu. Setiap lukisan dan pajangan emas seakan mengejeknya. Semua pengorbanannya selama ini, semua hal yang telah ia lakukan untuk rumah tangga ini, terasa tak terlihat. Ia merasa diabaikan, bukan hanya oleh Bu Ratna, tapi juga oleh Rangga, orang yang paling ia cintai. Setelah beberapa saat, Siska berdiri perlahan dan berjalan ke jendela besar yang menghadap taman. Angin yang masuk dari jendela menyejukkan pipinya yang panas, tapi tidak mampu menenangkan rasa sakit yang baru saja bertambah. Ia sadar satu hal, ia tidak bisa terus menanggung hinaan ini, tapi ia juga belum siap membuka konfrontasi langsung. Tekanan batin itu semakin berat, antara ingin melawan dan takut kehilangan kendali. Maya menghampirinya, meletakkan tangan di pundaknya. "SIS, kau tidak sendiri. Tapi kau harus mulai memikirkan langkahmu sendiri. Mereka tidak akan berubah jika kau tetap diam," katanya lembut. Siska menatap sahabatnya, dan untuk pertama kalinya, ada kilatan tekad samar dalam matanya. Kilatan itu tidak cukup untuk membuatnya bertindak sekarang, tapi cukup untuk menandai perubahan. Tekanan batin yang dulunya pasif, kini mulai menuntunnya pada keputusan kecil, mungkin langkah pertama yang berisiko, tapi penting untuk harga dirinya. Siska berdiri di jendela, menatap mobil, rumah, dan barang-barang mewah yang selama ini dipamerkan. Hatinya terluka, tapi pikirannya mulai bekerja. Ia tidak bisa terus dianggap lemah. Tekanan batin baru muncul, antara keinginan untuk diam, dan dorongan untuk membuktikan dirinya. Siska tahu satu hal, sesuatu harus berubah, meski ia belum tahu caranya. Siska menutup pintu kamar dengan pelan, hampir terdengar bunyi engsel yang berderit. Malam sebelumnya, pamer harta Rangga dan Bu Ratna masih menghantui pikirannya. Setiap tawa, setiap kata sindiran, terus memutar di kepala seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangan menekuk dagu, menatap lantai kayu yang mengkilap.
Bayangan semua pengorbanannya selama ini melintas begitu cepat. Hari-hari ia menyiapkan rumah, mengurus segala kebutuhan keluarga, menahan ego dan rasa lelah demi menyenangkan suami dan mertuanya. Semua itu, kini terasa diabaikan begitu saja. Setiap detik yang ia habiskan untuk merenung seperti menambah luka baru. Siska menyadari betapa besar harapannya kepada Rangga, betapa ia berharap suaminya akan melihat pengorbanannya, menghargainya, bahkan sekadar menegaskan bahwa ia penting. Tapi Rangga, dengan senyum canggungnya dan tawa yang ikut menertawakan Bu Ratna, telah menumbangkan semua harapan itu. Luka batin Siska semakin dalam karena pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia cintai. Pikiran Siska berputar, menimbang setiap keputusan yang pernah ia buat untuk rumah tangga ini. Ia teringat malam-malam panjang menunggu Rangga pulang. Setiap kali ia menahan rasa lelah dan kecewa demi menghadirkan keluarga yang harmonis. Ia mengingat bagaimana ia menahan tangis saat Rangga menolak menemaninya menghadapi pesta keluarga. Bagaimana ia tetap tersenyum meski hatinya pedih. Semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Seolah ia membangun fondasi untuk sebuah rumah yang tak pernah menjadi miliknya. Maya mengetuk pintu pelan sebelum masuk. "Sis, boleh aku masuk?" Suaranya lembut, tapi ada nada tegas yang membuat Siska tersadar. Maya adalah sahabatnya, satu-satunya orang yang selalu berdiri di sisi Siska, meski ia tak pernah benar-benar tahu bagaimana menghadapi Bu Ratna dan Rangga. Siska mengangguk pelan, matanya masih menatap lantai. "Masuk, Mei," jawabnya, suara bergetar tipis. Maya duduk di sampingnya, menyandarkan punggung ke dinding. Diamnya Maya bukan karena tak peduli, tapi karena tahu bahwa terkadang Siska butuh merasakan luka itu sendiri sebelum bisa bicara. "Aku lihat, Sis, kau terluka. Dan itu wajar," kata Maya akhirnya. "Tapi kau harus ingat satu hal. Harga dirimu lebih penting daripada cinta yang merendahkanmu. Kau tidak bisa terus membiarkan mereka menentukan nilaimu. Kau lebih dari hinaan yang mereka lemparkan." Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang hatinya. Riak-riak rasa sakit muncul, tapi di baliknya, ada sesuatu yang lain, kesadaran. Siska menatap sahabatnya, mencoba menyerap setiap kata. Ia tahu Maya benar, dan ia mulai merasakan sebuah percikan tekad untuk tidak lagi menjadi korban yang pasif. Namun, percikan itu juga disertai dilema. Rangga, suaminya, tetap orang yang ia cintai. Membayangkan menghadapi dirinya sendiri dan keluarga suaminya untuk menegakkan harga diri membuat dada Siska sesak. Ia takut melukai orang yang ia cintai sekaligus melawan kekuatan yang selama ini selalu lebih besar darinya. Rasa takut dan marah itu berdesak-desakan di dalam diri, membuat hatinya tidak tenang. Siska menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantung yang memuncak. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan dirinya berdiri tegak, bukan lagi sebagai istri yang dipermainkan, tapi sebagai wanita yang memiliki kendali atas hidupnya. Bayangan itu singkat, namun cukup untuk menyalakan sesuatu yang sebelumnya padam, keberanian untuk memikirkan langkah pertama. Maya mengamati sahabatnya dengan tenang. "Mulai dari hal kecil, Sis. Kau tidak harus melawan semuanya sekaligus. Tapi jangan menunggu mereka berubah. Kau harus mulai bergerak, meski lambat." Kata-kata itu menempel di kepala Siska, membentuk sebuah peta tak terlihat untuk langkah-langkah yang harus ia ambil. Siska membuka mata. Malam itu, tekanan batin yang sebelumnya murni berupa kesedihan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks, campuran sakit, marah, dan tekad samar. Ia belum memiliki rencana konkret, belum tahu bagaimana menghadapi Rangga dan Bu Ratna, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa lagi diam. Siska menatap cermin di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada kilatan tekad yang tidak bisa diabaikan. Tekanan batin baru muncul. Sebuah keputusan kecil berisiko mulai terbentuk di benaknya. Mungkin malam ini hanya sebatas menenangkan diri, tetapi percikan itu akan menuntunnya pada aksi yang lebih besar. Siska tahu, untuk pertama kalinya, dirinya sedang bersiap mengambil kendali atas hidupnya sendiri, meski langkah itu masih samar dan penuh risiko. Siska menutup pintu kamarnya dengan perlahan, meninggalkan sisa-sisa percakapan malam sebelumnya di balik dinding. Tekanan batin yang ia rasakan malam itu belum hilang. Justru,
ia merasa seperti terperangkap antara marah dan takut. Maya sudah pulang beberapa jam yang lalu, tapi kata-katanya terus bergema di kepala Siska. Mulai dari hal kecil, jangan menunggu mereka berubah. Kata-kata itu menyalakan percikan tekad, meski ia masih belum tahu bagaimana caranya memulai langkah pertama. Ia berjalan ke ruang kerjanya, tempat ia biasanya menyimpan dokumen dan surat-surat rumah tangga. Tangannya secara otomatis menyibak tumpukan kertas lama yang selama ini dianggapnya hanya arsip tidak penting. Saat menyingkirkan beberapa map berdebu, matanya tertumbuk pada sebuah folder coklat yang sepertinya jarang disentuh Rangga. Tanpa sengaja, folder itu jatuh dan terbuka di lantai. Di dalamnya, Siska menemukan dokumen-dokumen lama, sertifikat tanah, surat kepemilikan rumah, bahkan dokumen perusahaan keluarga. Ia membaca nama pemiliknya berulang kali, dan jantungnya berdegup kencang saat sadar satu fakta yang selama ini tersembunyi. Semua aset yang Rangga dan Bu Ratna pamerkan, semua mobil mewah, rumah, dan properti, secara legal terdaftar atas nama Siska. Siska menatap dokumen itu, matanya membesar, perasaan campur aduk menyerbu. Marah karena selama ini diperdaya, bingung bagaimana semua itu bisa terjadi tanpa ia sadari, tapi juga lega karena kini ada bukti nyata yang menegaskan posisinya. Ia menempelkan punggungnya di dinding, menahan napas sejenak. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Satu fakta itu mampu meruntuhkan segala ilusi yang selama ini Rangga dan Bu Ratna bangun di hadapannya. Setelah beberapa menit membeku, Siska menatap tumpukan dokumen itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa kekuatan baru muncul di dadanya, tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang lebih besar. Bagaimana jika Rangga atau Bu Ratna mengetahui bahwa ia telah menemukan rahasia ini? Apa yang akan mereka lakukan jika ia mencoba mengambil kendali? Perasaan ini membuat hatinya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena sadar tanggung jawab yang tiba-tiba jatuh di pundaknya begitu besar. Saat itu Maya mengetuk pintu, masuk dengan langkah pelan, matanya tajam menatap Siska. "Aku lihat kau menemukan sesuatu," katanya lembut, tapi ada nada serius yang membuat Siska menegakkan tubuhnya. "Apa itu benar-benar? Apa yang aku kira?" Maya bertanya, duduk di kursi di seberang meja. Siska menatap sahabatnya, tangannya masih menekuk dokumen di pangkuannya. "Iya, semua yang mereka pamerkan, semuanya atas namaku," jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Kata-kata itu terasa berat di udara, tapi mengalir dengan kejujuran yang baru pertama kali ia rasakan dalam rumah itu. Maya menghela napas panjang, menatap Siska dengan penuh perhatian. "Ini berarti kau punya kekuatan untuk mengubah keadaan, SIS. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai terburu-buru. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan kau harus siap menghadapi kemungkinan terburuk." Siska menggigit bibirnya, menahan perasaan campur aduk yang terus berputar di dalam dada. Lega karena memiliki bukti, marah karena selama ini diperdaya, dan takut menghadapi konsekuensi. Tekanan batin itu berubah bentuk, dari rasa sakit pasif menjadi dorongan aktif. Dorongan untuk memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa ia ambil. Ia menutup dokumen dan menatap jendela di ruang kerjanya, membayangkan Rangga dan Bu Ratna yang selama ini menertawakannya dan memamerkan harta seolah milik mereka sendiri. Bayangan itu membuatnya semakin sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Ia belum tahu bagaimana cara bertindak, tapi kini ada sebuah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan itu ada di tangannya. Siska menarik napas panjang, tangannya menekan meja sebagai bentuk penegasan pada dirinya sendiri. Malam itu, tekanan batin yang sebelumnya berupa luka dan marah pasif, berubah menjadi ketegangan yang lebih tajam. Dorongan untuk bertindak meski langkah pertama itu berisiko. Keputusan kecil muncul di pikirannya. Mungkin hanya menyimpan dokumen itu aman, mengamati perilaku Rangga dan Bu Ratna, memikirkan strategi yang matang sebelum membuka semua fakta. Siska duduk di kursi, menatap tumpukan dokumen, matanya menyala dengan tekad samar. Campuran emosi, marah, lega, dan takut, menciptakan ketegangan yang siap membawanya ke langkah berikutnya. Tekanan batin baru muncul. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia memegang kendali nyata, dan keputusan berikutnya, meski kecil, akan menuntunnya pada perubahan besar yang tak terelakkan. Siska masih menatap dokumen yang ia temukan malam sebelumnya. Tangannya terasa berat saat memegang map itu.
Pikiran tentang semua aset yang selama ini Rangga dan Bu Ratna pamerkan terus berputar di kepalanya. Malam-malam penuh luka dan kebingungan kini bergeser menjadi kesadaran. Ia memegang kunci atas segala yang selama ini dianggap sebagai milik Rangga dan ibunya. Namun, saat fajar menyingsing, ketenangan itu segera diuji. Hari itu, Rangga mengundang beberapa koleganya untuk sarapan di rumah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, ia menertawakan lelucon ringan di meja makan. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menusuk Siska. "Kau lihat, SIS," Rangga berkata sambil menepuk bahu seorang tamu. "Semua yang kita miliki ini berkat usaha keluarga, bukan? Aku hanya mengikuti jejak orang tua." Senyum Rangga yang ramah bagi tamu terasa seperti ejekan bagi Siska. Setiap kata itu menegaskan bahwa pengorbanannya selama ini tetap tidak dihargai. Dan, lebih dari itu, Rangga ikut merendahkannya di depan orang lain. Bu Ratna tidak kalah agresif. Saat seorang tamu memuji dekorasi rumah, ia menoleh ke Siska dan bersuara lembut tapi menusuk. "Ah, kau tahu, SIS, kalau bukan karena aku dan Rangga yang menata semuanya, rumah ini tidak akan sehebat ini. Kau kan baru belajar mengurus hal-hal kecil." Kalimat itu diucapkan dengan senyum manis, seolah tidak ada niat jahat, tapi bagi Siska, setiap kata seperti pisau yang menancap di hati. Siska menelan ludah, menahan napas, dan menegakkan punggungnya. Ia sadar bahwa setiap gerakan, setiap kata, saat ini menuntutnya untuk bersikap, tetapi ia juga tahu, jika ia bereaksi terlalu cepat, ia akan kehilangan kendali atas situasi. Tekanan batin itu meningkat drastis. Ia ingin menegur, ingin menampilkan fakta yang ia temukan kemarin, tapi satu sisi hatinya berkata untuk tetap menahan diri. Maya, yang duduk di sampingnya, menatap Siska dengan cemas. "SIS, kau bisa melakukan sesuatu, tapi jangan terburu-buru. Amati dulu, jangan biarkan mereka menduga niatmu," bisiknya lembut. Mata Maya menekankan keseriusan kata-katanya, dan Siska tahu sahabatnya benar. Langkah pertama yang salah bisa merusak kesempatan untuk membalik keadaan. Di dalam hatinya, Siska merasakan campuran emosi yang sulit dijinakkan. Marah, frustrasi, dan kecewa bercampur dengan rasa percaya diri yang baru muncul dari penemuan dokumen. Ia sadar bahwa ini adalah momen yang tepat, momen di mana Rangga dan Bu Ratna menunjukkan kebesaran ego mereka, dan sekaligus menunjukkan kelemahan mereka yang nyata. Namun, dorongan untuk bertindak harus disalurkan dengan hati-hati. Saat percakapan berlanjut, Bu Ratna semakin menekan. Ia menatap Siska sambil menyinggung soal ketidakmampuannya dalam urusan keuangan dan rumah tangga, seolah ingin memastikan bahwa semua tamu melihat Siska sebagai orang yang tidak berdaya. Siska menundukkan kepala, tapi matanya tidak berkedip dari Bu Ratna. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, ada tekad yang mulai membara, meski masih tersembunyi di balik sikap tenang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Siska menundukkan tangan di pangkuannya, menarik napas panjang, dan merasakan denyut jantung yang cepat. Ia menyadari satu hal, jika ia tidak mengambil langkah, ia akan terus menjadi korban hinaan. Tapi langkah itu harus tepat. Jika salah, Rangga dan Bu Ratna akan kembali menertawakan, bahkan mungkin lebih kejam. Tekanan batin itu membentuk sebuah dilema yang tajam. Bertindak sekarang dan berisiko kehilangan kendali, atau menunggu dan membiarkan mereka terus menekan. Ketika tamu mulai meninggalkan rumah, Siska berdiri di balkon lagi, memandangi halaman luas yang selama ini ia rawat, dan rumah yang selama ini ia dukung secara diam-diam. Angin pagi menyejukkan wajahnya, tapi tidak mampu menenangkan kegelisahan dalam dada. Ia tahu satu hal, langkah kecil harus diambil segera. Tidak harus besar, tidak harus langsung terbuka, tapi sesuatu yang bisa menandai bahwa ia tidak lagi pasif. Siska menatap matahari pagi yang naik di atas rumahnya. Tangannya menggenggam map dokumen yang berisi bukti kepemilikan aset. Tekanan batin yang sebelumnya berupa frustrasi pasif kini berubah menjadi dorongan aktif. Ia belum mengetahui strategi lengkapnya, tapi satu hal jelas, ia tidak akan diam lagi, dan langkah kecil berisiko untuk mengambil kendali atas hidupnya sudah mulai terbentuk. Siska menutup pintu ruang kerjanya perlahan, memastikan tidak ada yang mengganggu. Map dokumen yang berisi bukti kepemilikan aset masih tergenggam di tangannya, terasa berat namun menguatkan. Bayangan pagi sebelumnya, Rangga dan Bu Ratna yang meremehkan dan menertawakan pengorbanannya,
masih jelas di matanya. Namun kali ini rasa sakit itu bercampur dengan sesuatu yang lain, semangat untuk bertindak. Tekanan batin yang sebelumnya berupa kebingungan pasif kini berubah menjadi dorongan untuk mengambil kendali. Ia menarik kursi, menata semua dokumen di atas meja, mulai memeriksa satu persatu sertifikat, surat kepemilikan, dan bukti transaksi yang selama ini tersembunyi. Setiap dokumen yang diperiksa membuatnya tersadar akan besarnya hak yang dimilikinya. Selama ini, ia merasa lemah dan tidak berdaya, tapi kenyataan ini membalikkan segalanya. Kekuatan ada di tangannya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Maya duduk di seberang meja, matanya tajam mengamati setiap gerakan Siska. "SIS, kau harus rapi dan sistematis. Jangan biarkan emosi mengambil alih. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan cermat," ucapnya, suaranya lembut tapi tegas. Maya selalu menjadi penasehat yang menyeimbangkan dorongan emosional Siska. Kehadiran sahabatnya membuat Siska merasa tidak sendirian dalam menghadapi keputusan besar yang akan datang. Siska menatap dokumen di hadapannya, merasakan campuran emosi yang tak mudah dijinakkan. Sakit hati karena pengkhianatan, marah karena selama ini ia diremehkan, namun juga bangga karena ia memiliki bukti nyata untuk membalikkan keadaan. Ia menggenggam map itu lebih erat, menarik napas panjang, dan mulai menyusun langkah pertama. "Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakanku lagi. Tidak untuk selamanya," bisiknya pada dirinya sendiri. Maya tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. "Kau benar, SIS. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang membalas. Ini tentang memastikan mereka menghormatimu. Dan kita harus hati-hati. Setiap langkah harus terencana." Kata-kata Maya menekankan keseriusan Siska, membimbingnya agar tidak terburu-buru dan membuat kesalahan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Siska mulai menulis daftar langkah, mengelompokkan dokumen sesuai jenis aset, menyiapkan bukti legal yang kuat, dan menyusun skema untuk menghadapi kemungkinan Rangga dan Bu Ratna mencoba menentang. Proses itu membuat pikirannya tetap fokus, meski hatinya berdegup cepat karena adrenalin yang bercampur dengan kemarahan dan rasa sakit. Ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melemahkan posisinya kembali. Sejenak, Siska menutup mata dan membayangkan momen saat ia akan mengungkapkan fakta ini kepada Rangga dan Bu Ratna. Bayangan itu membuat hatinya berdebar, campuran takut, marah, dan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tekanan batin meningkat. Ia sadar, semakin lama menunda, semakin besar risiko mereka akan terus memandang rendahnya. Maya mengamati sahabatnya dengan seksama. "SIS, kau sudah siap secara emosional, tapi jangan lupa menjaga diri. Kita harus bermain cerdas, bukan hanya mengandalkan bukti. Kau harus kuat, tapi tetap tenang," pesannya. Kata-kata itu menegaskan kembali bahwa Siska tidak boleh terbawa emosi, meski dorongan untuk membalas sudah membara. Siska menarik napas panjang lagi, menatap dokumen di mejanya. Ia merasakan sesuatu yang baru, kombinasi antara sakit hati dan kekuatan, ketakutan dan keberanian. Tekanan batin itu membentuk sebuah keputusan kecil berisiko, memulai persiapan balas dendam, bukan dengan konfrontasi langsung, tapi dengan langkah strategis yang matang. Ia sadar bahwa setiap gerakan harus dihitung, setiap kata harus diukur, dan setiap tindakan akan menentukan nasibnya. Siska berdiri di dekat jendela ruang kerja, memandangi halaman rumah yang selama ini ia rawat dengan cinta. Angin malam membelai wajahnya, tapi tidak mampu meredakan ketegangan di dalam dada. Ia menggenggam map dokumen lebih erat, menatap kota yang berkilau di bawah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak menikah, ia merasakan bahwa kekuatan sebenarnya ada di tangannya sendiri. Tekanan batin baru muncul, campuran sakit hati dan tekad membara yang siap menuntunnya ke langkah besar berikutnya. Siska duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat, tapi rasa panas di dadanya lebih terasa daripada minumannya. Pikirannya masih berputar-putar pada dokumen yang ia kumpulkan dan rencana yang mulai ia susun dengan Maya. Malam sebelumnya, tekanan batin itu telah membentuk tekad baru. Ia harus bertindak, tapi langkahnya harus terukur. Namun hari ini, tekanan itu berubah menjadi ujian nyata. Bu Ratna muncul dari dapur dengan senyum yang tampak manis tapi penuh sindiran. "SIS, kau lihat dekorasi baru ini? Aku menghabiskan berhari-hari menatanya. Kau kan hanya istri yang tidak berguna,
jadi jangan berharap bisa ikut campur. Suara Bu Ratna dingin, menancap di hati Siska seperti jarum halus yang terus menusuk. Setiap kata yang diucapkan tidak hanya merendahkan, tapi juga menegaskan posisi Siska yang selama ini ia rasakan tak berarti di mata keluarga Rangga. Siska menelan ludah, tangannya mengepal di pangkuan. Ia ingin menatap Bu Ratna, menegaskan bahwa hinaan itu salah, tapi ia menahan diri. Ia sadar bahwa reaksi emosional langsung akan memperkuat posisi Bu Ratna dan Rangga, membuat rencana yang ia susun selama ini bisa hancur sebelum dimulai. Tekanan batin yang menumpuk membuat dadanya sesak, tapi tekadnya untuk membalik keadaan justru semakin membara. Rangga, duduk di sofa di samping Bu Ratna, tersenyum tipis seolah semuanya normal. Iya, SIS. Ibu benar. Kau harus belajar menghargai usaha keluarga, ujarnya, menepuk tangan ibunya dengan lembut. Suara Rangga yang seharusnya menenangkan kini terasa seperti pengkhianatan, menusuk Siska lebih dalam daripada kata-kata Bu Ratna sendiri. Ia merasa sendirian, dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Maya, yang duduk diam di sisi Siska, menyentuh lengannya dengan lembut. SIS, tarik napas. Jangan biarkan mereka tahu seberapa besar ini menekanmu. Gunakan rasa sakit ini untuk fokus pada langkahmu, bukan untuk meledak di sini, bisiknya. Kata-kata itu menjadi jangkar bagi Siska. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas dalam, dan merasakan campuran emosi yang bercampur. Marah, terluka, tapi juga terbangun semangat untuk membalik keadaan. Siska menegakkan punggungnya dan menatap Bu Ratna tanpa kata. Diamnya bukan tanda menyerah, tapi strategi. Ia sadar bahwa setiap gerakan kecilnya sekarang sangat penting. Tekanan batin yang sebelumnya berupa kebingungan pasif, kini berubah menjadi kesadaran tajam. Ia tidak bisa lagi menunggu kesempatan datang. Ia harus bersiap, mengatur semua langkah agar satu kesalahan pun tidak bisa dimanfaatkan Rangga dan Bu Ratna. Bu Ratna, tampaknya tidak peduli dengan diam Siska, melanjutkan serangannya. Ah, SIS, kalau kau mau dihargai, kau harus bisa menunjukkan kemampuanmu. Tapi sampai sekarang, aku tidak melihat apapun yang membuatku terkesan. Suara itu seperti pisau yang diayunkan perlahan, menembus lapisan ketenangan Siska, tetapi ia menahan diri. Ia menelan rasa sakitnya, memfokuskan pikiran pada dokumen-dokumen dan strategi yang menunggu di ruang kerja. Rangga kembali menepuk bahu ibunya, seolah setuju dengan semua hinaan itu. Siska menatapnya, merasakan gelombang marah yang mendidih, namun ia menahannya. Ia tahu reaksi spontan akan membuat rencana yang ia susun bersama Maya sia-sia. Tekanan batin itu berubah menjadi dorongan yang lebih tajam. Dorongan untuk merencanakan balas dendam, bukan dengan emosi, tapi dengan strategi yang terukur. Setelah beberapa saat, Siska berdiri, membawa cangkir teh kosong ke meja samping, dan berjalan menuju jendela. Angin yang masuk dari jendela menyejukkan wajahnya, tapi tidak mampu menenangkan ketegangan di dadanya. Ia tahu bahwa momen ini, penghinaan verbal dari Bu Ratna di depan Rangga dan tamu, adalah titik balik. Diamnya hari ini bukan kelemahan, tapi persiapan. Maya mengamati Siska dengan mata waspada. SIS, ini saatmu menahan diri. Tapi percayalah, langkah berikutnya akan datang. Jangan biarkan mereka menebak apa yang sedang kau rencanakan, bisiknya. Siska menoleh, matanya bersinar dengan kilatan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tekanan batin baru muncul. Rasa sakit dan pengkhianatan ini bukan lagi sekadar luka. Ia menjadi bahan bakar untuk langkah yang akan mengubah keseimbangan. Siska menatap halaman rumah dari jendela, tangannya mengepal perlahan. Ia merasakan kombinasi emosi yang kompleks. Marah, sakit hati, kecewa, tapi juga energi baru untuk bertindak. Ia belum tahu bagaimana cara memulai, tapi satu hal jelas, ia tidak akan diam lagi, dan langkah kecil berisiko untuk membalikkan keadaan sudah menunggu di depan mata. Siska duduk di ruang kerja, napasnya tertahan saat menatap tumpukan dokumen yang selama ini ia simpan rapi. Selama berhari-hari ia menyiapkan langkahnya, memeriksa setiap sertifikat, surat kepemilikan, dan bukti transaksi dengan cermat. Tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati dan frustrasi kini mulai berubah menjadi keberanian. Keberanian yang halus tapi tegas, membimbingnya untuk menghadapi Rangga dan Bu Ratna. Pikirannya berputar.
menyusun kata-kata dan urutan yang tepat agar konfrontasi berjalan lancar. Ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa membuat mereka menolak, memanipulasi fakta, dan memutar balik keadaan. Namun, Siska menelan semua keraguan itu. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan membawa sebagian dokumen yang paling kuat ke ruang tamu, di mana Rangga sedang duduk menonton televisi, dan Bu Ratna tampak sibuk menata vas bunga di meja. "Rangga, aku ingin kau melihat ini." Suara Siska tenang tapi tegas, berbeda dari biasanya. Rangga menoleh, alisnya terangkat sedikit, menatap dokumen yang tergenggam di tangan istrinya. "Apa ini? SIS? Lagi-lagi kau membawa sesuatu?" ujarnya, nada suaranya mencoba terdengar santai, tapi ada getaran kecil gelisah yang mulai muncul. Siska menatap matanya suami itu, menahan napas, lalu membuka dokumen pertama dan meletakkannya di atas meja. Rangga mencondongkan badan, matanya meneliti dokumen itu sekilas. "SIS, ini. Aku tidak yakin ini benar," ucapnya, suaranya mulai terdengar gelisah. Ia meraih dokumen itu dengan tangan yang sedikit bergetar, mencoba meneliti lebih lanjut. Siska tetap tenang, tidak menambahkan kata-kata emosional, membiarkan fakta berbicara. Setiap sertifikat tanah, setiap surat kepemilikan rumah, semuanya tertulis jelas atas nama Siska. Bu Ratna, yang awalnya tampak tak peduli, kini memandang dokumen dengan mata membesar. Tangan-tangannya menahan gemetar saat menyadari apa yang terungkap. "Ini tidak mungkin," gumamnya, suaranya terdengar serak. Tapi ia menolak untuk mengakui kebenaran, tetap mencoba menutupi rasa paniknya dengan senyum dingin. "SIS, aku rasa ini salah. Kau pasti salah membaca," katanya, suaranya mulai terdengar tegang, bukan lagi manis. Siska menatap Bu Ratna dengan mata dingin tapi tenang. Ia merasakan dorongan keberanian mengalir melalui setiap jengkal tubuhnya. Tekanan batin yang selama ini membuatnya pasif dan menahan diri, kini berubah menjadi energi untuk bertindak. "Aku tidak salah membaca, Bu. Semua ini jelas. Selama ini kalian memamerkan aset yang seharusnya menjadi milikku," kata Siska, suaranya mantap, hampir tak tergoyahkan. Rangga menatap dokumen lain, matanya mulai gelisah. Ia menyingkirkan sejenak rasa percaya diri yang biasanya ia tunjukkan. "Tapi, aku selalu menganggap ini usaha keluarga. Aku tidak tahu kau yang punya semua ini secara legal," ucapnya, nada suaranya mulai terdengar cemas. Siska menahan senyum tipis, menatapnya dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia merasakan kemenangan kecil dalam dirinya, tapi tidak terburu-buru, langkah besar masih menunggu. Bu Ratna mencoba membela diri, suaranya mulai meninggi. "Tidak. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa begitu saja mengklaim semuanya. SIS. Kami yang bekerja keras." Ia menatap Siska dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Siska tetap tenang, mengatur napasnya, mengetahui bahwa kemarahan Bu Ratna hanyalah reaksi defensif terhadap fakta yang tak bisa dibantah. Tekanan batin yang dulunya berupa rasa sakit kini sepenuhnya berubah menjadi keberanian yang menguatkan tekadnya. Maya, yang duduk di sudut ruangan, mengamati dengan cermat. Ia menepuk tangan Siska ringan, memberikan dukungan tanpa menonjolkan dirinya. Siska merasa lega kehadiran Maya, sahabat yang selalu menyeimbangkan emosinya, menjaga agar keberaniannya tetap fokus pada tujuan, bukan tergelincir ke emosi tak terkendali. Siska menatap Rangga dan Bu Ratna sekali lagi, hatinya berdebar tapi tenang. Ia tahu satu hal, momen ini adalah titik balik. Tekanan batin yang sebelumnya berupa kebingungan dan sakit hati kini berubah sepenuhnya menjadi keberanian, dorongan untuk bertindak, untuk membalik keadaan, dan memastikan bahwa posisi lemah yang selama ini ia rasakan tidak akan pernah terjadi lagi. Siska menata dokumen di meja, matanya bersinar dengan tekad yang jelas. Ia belum membuka seluruh bukti, belum mengumumkan semua fakta, tapi satu hal sudah pasti. Ia telah mengambil langkah pertama untuk membalikkan keadaan, dan tekanan batin barunya sekarang adalah kombinasi keberanian dan rencana strategis yang siap dijalankan. Siska menutup pintu ruang kerjanya dengan pelan, memastikan tidak ada yang mengganggu. Di mejanya, tumpukan dokumen kepemilikan aset telah tersusun rapi, masing-masing diberi label dan urutan prioritas. Ia menarik napas panjang,
merasakan kombinasi tegang dan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam penuh tekanan batin kini berganti dengan energi terfokus. Hari ini, langkah nyata akan diambil. Dengan tangan sedikit gemetar tapi mantap, Siska mengangkat telepon. Suara pengacara terdengar hangat dan profesional di seberang sana, memberi petunjuk dan menyiapkan surat penyitaan aset. Siska mendengarkan setiap kata, mencatat poin penting, memastikan semua prosedur legal akan berjalan lancar. Ia merasa setiap keputusan yang diambil sekarang menempatkannya kembali pada posisi yang selama ini hilang, kendali atas hidup dan hak-haknya sendiri. Sementara itu, di ruang tamu, Rangga mulai menunjukkan gelisah yang halus tapi nyata. Ia menatap Bu Ratna yang masih tampak cemas, mencoba menenangkan ibunya. Sabar dulu, Bu. Kita lihat dulu apa yang Siska maksud. Jangan gegabah, ucap Rangga, tangannya menepuk pundak ibunya. Nada suaranya berusaha menenangkan, tapi mata Rangga menyorot ke arah ruang kerja Siska dengan sedikit kekhawatiran. Gelisahnya sulit disembunyikan. Bu Ratna, meski tetap menampilkan wajah tegang dan mencoba tersenyum manis, menelan ludah beberapa kali. Ia merasakan ketidaknyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Posisi dominannya terguncang, dan ancaman atas aset yang selama ini ia anggap milik sendiri kini nyata. Namun, sifat kerasnya menolak mengakui kebenaran. Ia tetap mengatur napas, mencoba menutupi kepanikan dengan gestur biasa. Di ruang kerja, Siska menutup telepon setelah memastikan semua surat penyitaan aset sudah dalam proses persiapan. Ia menatap dokumen di mejanya sekali lagi, menekan tangannya di atas map tebal. Rasa tegang membalut dadanya, tapi di tengah ketegangan itu ada sesuatu yang lain. Rasa kontrol yang lama hilang kini kembali, dan ia merasakannya sepenuhnya. Tekanan batin yang dulunya berupa luka dan rasa tidak berdaya berubah menjadi energi terfokus. Sebuah dorongan untuk menyelesaikan langkah pertamanya tanpa terburu-buru. Siska berdiri, melangkah ke jendela, menatap halaman rumah yang selama ini ia rawat sendiri. Angin sepau-sepau menyejukkan wajahnya, tapi tidak mampu meredakan detak jantungnya yang cepat. Ia tahu bahwa setiap langkah sekarang memiliki risiko besar. Satu kesalahan, dan Rangga atau Bu Ratna bisa memutar balik keadaan. Tekanan batin itu berubah menjadi kewaspadaan yang intens, sekaligus keyakinan bahwa kali ini ia memegang kendali. Maya duduk di kursi dekatnya, matanya tetap waspada. "Sis, ini saatmu. Kau harus tetap fokus. Jangan biarkan emosi menguasai, tapi jangan juga menunda terlalu lama. Kau sudah punya semua bukti yang dibutuhkan," bisiknya. Siska menatap sahabatnya, mengangguk perlahan. Kata-kata Maya menegaskan kembali strategi yang telah ia susun, dan sekaligus menenangkan ketegangan dalam dirinya. Sementara itu, di ruang tamu, Rangga mulai menatap cermin cemas. Ia menyadari bahwa sikap tenangnya tidak lagi cukup untuk menutupi gelisahnya. Ia mencoba menenangkan Bu Ratna lagi, tapi kali ini kata-kata, "Sabar dulu," terdengar seperti usaha tipis yang tak mampu menahan bencana yang perlahan mendekat. Tekanan yang muncul dari kesadaran bahwa Siska kini memiliki bukti dan niat untuk bertindak membuat Rangga mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa semuanya bisa berubah. Siska kembali duduk, menata dokumen, memeriksa sekali lagi surat penyitaan yang siap dikirim. Ia merasakan campuran emosi, ketegangan, waspada, tapi juga keberanian yang semakin menguat. Tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati dan frustrasi kini sepenuhnya berubah menjadi strategi dan kesiapan bertindak. Ia tahu, langkah kecil ini, menghubungi pengacara dan menyiapkan surat resmi, bukan akhir, tapi awal dari pergerakan yang akan menentukan posisi hidupnya. Siska menatap halaman rumah dari jendela, tangannya menepuk map dokumen yang siap dikirim. Ia merasakan kontrol kembali atas hidupnya, tapi juga ketegangan yang menunggu untuk meledak. Satu keputusan kecil sudah diambil, tapi langkah selanjutnya akan menentukan apakah ia benar-benar bisa membalikkan keadaan atau harus menghadapi reaksi Rangga dan Bu Ratna yang semakin panik dan defensif. Tekanan batin baru muncul. Keberanian bertindak, dikombinasikan dengan risiko yang tidak bisa diabaikan. Siska berdiri di ruang tamu, napasnya tenang namun matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di hadapannya, Rangga duduk di sofa. Masih tampak cemas setelah menyadari gelisah yang muncul sejak Siska menyiapkan dokumen dan surat penyitaan. Bu Ratna berdiri di dekat meja, wajahnya memerah, bibirnya bergetar,
namun tetap mencoba menahan amarahnya agar tidak terlihat lemah di hadapan suaminya dan tamu-tamu yang kebetulan hadir. Siska menarik napas panjang, menatap mata masing-masing orang yang hadir. "Aku ingin berbicara dengan kalian semua," ucapnya dengan suara tenang tapi tegas. Rangga menatapnya penuh pertanyaan, mencoba membaca niat istrinya. Bu Ratna menatap dengan tajam, seolah menyiapkan diri untuk menangkis apapun yang akan keluar dari mulut Siska. "Aku sudah menemukan fakta yang selama ini kalian sembunyikan," kata Siska, menaruh map dokumen di atas meja dan membuka salah satu sertifikat. "Semua aset yang selama ini kalian pamerkan, mobil, rumah, properti, bahkan perusahaan, semua tercatat secara legal atas namaku. Kalian bisa menggunakannya, tapi hak kepemilikan tetap milikku. Dan jika diperlukan, aset itu bisa disita kapan saja." Kata-kata itu seperti ledakan di ruang tamu. Rangga menelan ludah, matanya membesar, tubuhnya kaku. "SIS, tapi, aku pikir ini semua milik keluarga kita. Aku tidak tahu kau," suaranya tercekat. Ia mencoba mencari pembenaran, mencoba menahan kepanikan yang jelas terpancar di wajahnya, tapi setiap kata yang keluar terdengar ragu dan tidak meyakinkan. Bu Ratna memutar matanya, napasnya tersengal, wajahnya memerah. Kau berani bilang begitu? Ini tidak mungkin. Semua yang aku dan Rangga kerjakan untuk rumah ini, untuk keluargamu. Kau tidak bisa begitu saja." Suaranya meninggi, marah yang lama terpendam kini meledak dengan hebat. Gesturnya tegas, tangannya mengepal, seolah ingin merampas dokumen itu dari meja. Siska tetap tenang. Matanya menatap tajam Bu Ratna, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati, frustrasi, dan ketegangan kini sepenuhnya berubah menjadi keberanian yang menegaskan harga dirinya. Ia berdiri tegak, punggung lurus, suara mantap. "Bu, aku tidak ingin mempermalukan kalian. Aku hanya ingin memastikan hakku dihormati. Aku bisa memilih diam, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diremehkan lagi." Rangga duduk, tangannya menutupi sebagian wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia masih syok, mencoba menyusun kata-kata untuk membela diri dan ibunya. "SIS, kita bisa bicara baik-baik, kan? Tidak perlu. Ini kan, kita masih keluarga." Namun nada suaranya terdengar lemah, tidak lagi sekuat dulu. Ia sadar, kesadaran Siska tentang haknya telah menempatkannya pada posisi yang tidak nyaman. Siska menghela napas panjang, menutup salah satu sertifikat dengan perlahan, dan menatap keduanya. "Aku tidak ingin permusuhan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan hakku diinjak. Ini bukan soal dendam, ini soal keadilan. Dan aku akan memastikan semua yang selama ini menjadi hakku dihormati." Kata-kata itu keluar dengan ketegasan yang menegaskan transformasi emosional Siska. Dari sakit hati menjadi keberanian yang fokus pada kendali hidupnya sendiri. Bu Ratna mundur selangkah, wajahnya pucat tapi bibirnya masih menegang. Ia merasakan posisi dominannya mulai goyah, ketegangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan kini nyata di hadapannya. Rangga tetap terdiam, pikirannya berputar untuk mencari alasan yang bisa diterima. Tapi ia sadar bahwa semua klaim Siska didukung dokumen yang jelas dan legal. Maya, yang berdiri di sisi Siska, tersenyum tipis, memberi dukungan tanpa mengambil alih. Siska merasa tenang dengan kehadiran sahabatnya. Keberanian yang baru muncul tidak lagi sekadar dorongan emosional, tapi diperkuat dengan strategi dan bukti nyata. Siska menatap map dokumen di mejanya, tangannya mengepal ringan. Ia merasakan tekanan batin baru, campuran keberanian, kewaspadaan, dan rasa kontrol yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Satu keputusan kecil sudah diambil, mengumumkan fakta kepemilikan aset dan menegaskan haknya. Namun langkah berikutnya, bagaimana Rangga dan Bu Ratna bereaksi, akan menentukan seberapa besar konsekuensi dan konflik yang harus ia hadapi. Siska masih berdiri tegak di ruang tamu, matanya menatap map dokumen di mejanya. Setiap sertifikat dan surat kepemilikan tertata rapi di hadapannya. Suasana tegang yang ia ciptakan kemarin belum mereda. Malam itu, pikirannya berputar tanpa henti, menimbang kemungkinan apa yang akan dilakukan Rangga dan Bu Ratna. Tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati dan marah kini berubah menjadi kewaspadaan dan ketegasan.
Ia siap menghadapi apapun, selama haknya dihormati. Bu Ratna duduk di sofa, bibirnya menegang dan mata memerah. Ia merasakan dominasi yang biasanya ia miliki atas rumah dan keluarga perlahan terkikis. Ia tahu, jika Siska melanjutkan langkahnya, semua yang selama ini ia anggap aman bisa berubah dalam sekejap. Dengan suara yang terdengar tenang tapi licik, Bu Ratna menatap Rangga. Rangga, aku pikir kita harus bicara baik-baik dengan Siska. Kau tahu, ini kan, keluarga. Jangan biarkan dia mengambil keputusan terburu-buru. Mungkin kita bisa minta dia menunda dulu. SIS. Rangga menelan ludah, matanya berkeliling ruangan, menatap dokumen, lalu kembali ke ibunya. Wajahnya pucat, dan nada suaranya terdengar ragu. Ibu, tapi, aku tidak tahu harus bagaimana. Ini kan fakta yang, ucapnya, suaranya tercekat, jelas bingung menghadapi kenyataan yang menimpa keluarganya. Ia mulai goyah, terguncang oleh kebenaran yang selama ini tersembunyi dan kini terbuka di hadapannya. Siska menatap kedua orang itu dengan tenang. Detak jantungnya tetap stabil, napasnya terkendali. Tekanan batin yang dulu membuatnya tersiksa kini berubah menjadi energi fokus. Ia merasakan keberanian yang mantap, berbeda dari kegelisahan sebelumnya. Tidak, Bu. Tidak ada yang perlu ditunda, ucapnya tegas. Suaranya dingin tapi jelas, menggambarkan harga diri yang tak bisa diganggu-gugat. Aku hanya menegaskan hakku. Semua aset ini adalah milikku secara legal, dan aku tidak akan membiarkan mereka digunakan tanpa izin. Ini soal keadilan, bukan tentang menyakiti kalian. Bu Ratna mengerutkan kening, matanya menyala marah, tapi ia menahan diri. Strategi manipulatifnya untuk menekan Siska melalui Rangga sepertinya tidak berhasil seperti yang ia harapkan. Rangga masih duduk di sofa, menundukkan kepala, menatap tangan yang digenggamnya sendiri. Kekacauan batin terlihat jelas. Ia ingin membela ibu, tapi ia juga tahu fakta tidak bisa dibantah. Gelisahnya berubah menjadi ketakutan. Ketakutan akan keruntuhan citra keluarga yang selama ini ia junjung tinggi. Siska melangkah perlahan mendekati Rangga. Rangga, aku tidak ingin permusuhan. Aku hanya ingin keadilan. Kau bisa marah, kecewa, atau menolak kebenaran ini, tapi itu tidak akan mengubah fakta. Suara Siska tenang, namun setiap kata menegaskan posisi dan kendalinya. Ia menatap mata Rangga, memastikan suaminya memahami bahwa ini bukan ancaman emosional, tapi penegasan hak yang sudah lama diabaikan. Maya, yang berdiri di sisi Siska, menyentuh bahu sahabatnya perlahan. Pandangannya tajam, waspada, tapi penuh dukungan. Ia tahu tekanan yang dirasakan Siska hari ini lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada kata-kata manis atau saran untuk menahan diri kali ini. Maya cukup berdiri sebagai pengingat bahwa keberanian Siska harus tetap fokus dan terukur. Rangga akhirnya menatap Siska, mata penuh konflik. SIS, aku bingung. Aku tidak ingin melihat ibu sakit hati. Tapi aku tidak bisa menyangkal. Suaranya terputus-putus, jelas ketakutan menghadapi kebenaran yang tak bisa diubah. Ia tersadar, posisi yang biasanya ia kuasai kini berbalik. Fakta menempatkan Siska pada kendali, dan Rangga berada di antara loyalitas kepada ibu dan kenyataan hukum yang tidak bisa dibantah. Bu Ratna menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menatap Siska, mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata yang keluar terdengar samar. Marah dan panik bersatu. Ia tidak mau mengakui kebenaran, tapi ia juga sadar bahwa dominasi yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Siska menatap keduanya dengan tegas. Tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati dan frustrasi kini sepenuhnya berubah menjadi kekuatan. Ia merasakan kendali atas hidupnya kembali, walau situasi ini tegang dan risiko meningkat. Aku akan memastikan semua hakku dihormati, kata Siska, menegaskan posisi dan harga dirinya. Tidak ada kompromi, tidak ada manipulasi. Semua harus adil. Siska menatap map dokumen di meja, tangannya mengepal perlahan. Tekanan batin baru muncul, campuran keberanian dan kewaspadaan yang tinggi. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih berisiko, karena Rangga mulai ragu, dan Bu Ratna semakin panik. Konflik ini belum selesai, tapi Siska kini benar-benar berdiri tegak,
dengan kendali yang perlahan kembali ke tangannya sendiri. Pagi itu, udara di rumah Rangga terasa lebih berat dari biasanya. Siska berdiri di pintu masuk, menatap sekeliling rumah yang selama ini ia rawat sendiri, yang kini akan menjadi saksi dari tindakan yang selama ini hanya ia rencanakan. Map dokumen di tangannya berisi surat penyitaan resmi, disiapkan dengan bantuan pengacara. Detak jantungnya cepat tapi mantap, tekanan batin yang sebelumnya berupa sakit hati kini menyatu dengan tekad untuk menegakkan keadilan. Di ruang tamu, Bu Ratna terlihat gelisah sejak pagi. Ia mondar-mandir, menata vas bunga dan bantal sofa, tapi gerakannya tegang dan terburu-buru. Mata Bu Ratna berkilat, penuh kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rangga duduk di sofa, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia menatap Siska dari kejauhan, berusaha mencari alasan atau kata-kata yang bisa menenangkan situasi. Tapi dalam hatinya ia sadar bahwa kebenaran kali ini tidak bisa dibantah. Siska membuka map dokumen, menatap keduanya dengan tenang. Hari ini, semua hakku akan ditegakkan, ucapnya. Suaranya tidak meninggi, tapi tegas, menembus ketegangan yang menggantung di ruangan. Ia mulai membaca daftar aset yang akan disita, mobil mewah yang selama ini ia lihat hanya dipamerkan, rumah yang ia rawat sendiri, bahkan properti bisnis yang selama ini diklaim Rangga dan Bu Ratna sebagai milik keluarga. Setiap nama aset disebutkan dengan jelas, menandai awal perubahan besar yang tidak bisa dibatalkan. Bu Ratna menahan napas, wajahnya memerah, tangannya terkepal di pinggang. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kita, mobil kita, semuanya. Suaranya meninggi, marah yang lama terpendam akhirnya meledak. Namun kemarahan itu tidak lagi menakuti Siska. Ia menatap ibunya dengan mata dingin tapi penuh kendali. Tekanan batin yang dulu membuatnya tersiksa kini menjadi fokus. Rasa sakit tetap ada, tapi digabung dengan kepuasan yang perlahan tumbuh karena keadilan akan ditegakkan. Rangga mencoba menenangkan ibu, suaranya gemetar, bibirnya bergerak tapi kata-katanya terdengar lemah. Ibu, Siska, mungkin kita bisa bicara baik-baik, jangan buru-buru, katanya. Namun ragu dan ketakutannya jelas terpancar. Ia menyadari bahwa posisi dominan yang selama ini ia miliki sebagai suami dan pewaris aset kini berbalik. Fakta hukum yang Siska pegang menempatkan Rangga dalam tekanan nyata, antara loyalitas pada ibu dan kenyataan yang tak bisa diubah. Siska menghela napas panjang, menahan sakit yang bergejolak dalam dada. Ia tahu momen ini bisa memunculkan emosi liar, kemarahan, tangisan, atau bahkan penyesalan mendalam. Namun ia menenangkan dirinya, mengingat semua malam di mana ia menahan hinaan, pengkhianatan, dan rasa tidak berdaya. Semua itu kini berubah menjadi energi untuk melaksanakan langkah pertamanya, penyitaan yang sah dan adil. Langkah Siska mantap saat ia menyerahkan dokumen ke petugas hukum yang datang untuk mengeksekusi penyitaan. Mobil pertama ditandai, kemudian rumah, lalu properti lainnya. Setiap aset yang disita menimbulkan kepanikan nyata dari Bu Ratna. Ia mulai menjerit, menekankan emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Rangga berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, tangan gemetar, bingung menghadapi kenyataan bahwa aset yang selama ini ia anggap miliknya kini berpindah kontrol secara hukum. Siska menahan semua rasa sakit itu, menatap Bu Ratna dan Rangga dengan tenang. Ia merasakan kepuasan kecil, bukan karena dendam, tapi karena keadilan ditegakkan. Tekanan batin yang selama ini menekannya berubah menjadi rasa kontrol dan kekuatan yang nyata. Ia tahu ini baru langkah awal, tapi perasaan itu membuatnya tersenyum tipis di balik ketegangan. Maya berdiri di samping Siska, matanya menyorot setiap reaksi Rangga dan Bu Ratna. Ia tidak berbicara, cukup menjadi pengingat bagi Siska bahwa keberanian yang ia tunjukkan hari ini harus tetap fokus. Siska menatap sahabatnya, mendapatkan energi tambahan dari dukungan itu. Siska menatap halaman rumah dari jendela, tangan menepuk map dokumen yang kini telah mulai dieksekusi. Tekanan batin baru muncul, campuran antara kepuasan karena keadilan ditegakkan dan kewaspadaan akan reaksi Rangga dan Bu Ratna yang kini tak terkendali. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih sulit, karena amarah dan kepanikan mereka bisa meledak kapan saja. Namun satu hal jelas, Siska kini memegang kendali, dan tidak ada yang bisa meremehkannya lagi. Siska berdiri di tengah ruang tamu, napasnya teratur,
matanya menatap Bu Ratna dan Rangga. Semua dokumen penyitaan telah ditandatangani, langkah hukum kini nyata. Tekanan batin yang bertahun-tahun berupa sakit hati dan ketidakberdayaan kini berpadu dengan keberanian dan ketegasan yang belum pernah ia rasakan. Bu Ratna menatap Siska dengan mata berkilat, penuh amarah dan ketakutan. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami, keluarga kami. Kau berani mengusirku. Suaranya meninggi, gemetar karena panik dan marah. Rangga berdiri di samping ibunya, wajah pucat, bibirnya bergerak seolah ingin menenangkan ibunya, namun kata-katanya tersendat. Siska menelan ludah, menahan sakit di dadanya. Semua hinaan, pengkhianatan, dan malam-malam ia menahan air mata seakan berputar di kepalanya. Kini suara hatinya berteriak, aku berhak menegakkan harga diriku sendiri. Dengan suara tegas yang menembus ketegangan, ia berkata, sekarang juga, Ibu dan Rangga keluar dari rumah ini. Aku tidak akan menoleransi penghinaan atau perilaku yang merendahkanku lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk menegakkan hakku. Bu Ratna menjerit, kemarahan yang tertahan bertahun-tahun meledak. Kau durhaka. Kau mengusir ibumu sendiri. Rangga, katakan padanya ini salah. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Rangga mencoba melangkah maju, menahan tangan ibunya. Wajahnya penuh konflik dan penyesalan. Siska, aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku salah, aku seharusnya membelamu dari awal. Rangga berucap lirih, suaranya tersendat. Tapi Siska tetap tegas, menahan diri untuk tidak larut dalam penyesalan suaminya. Rangga, permintaan maafmu diterima, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian tetap merendahkanku. Sekarang, Ibu Ratna dan kau harus pergi. Ini keputusan terakhirku. Bu Ratna menatap Siska dengan mata membara, menahan tangis dan amarah, lalu menoleh ke Rangga. Kau ikut membela dia? Kau durhaka pada ibumu sendiri. Rangga menunduk, jelas bingung dan takut menghadapi kenyataan. Ia sadar posisi yang biasanya ia kuasai kini berbalik. Fakta hukum menempatkan Siska pada kendali, dan ia tak bisa mengubahnya. Siska menahan gejolak di dadanya, merasakan campuran lega dan luka. Lega karena akhirnya ia menegakkan batasan dan kendali. Luka karena harus menghadapi kemarahan ibu dan kesedihan suami. Ia menatap keduanya dengan tatapan dingin tapi penuh kontrol. Aku tidak ingin permusuhan, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Sekarang juga, keluar. Bu Ratna akhirnya membalik tubuhnya, menatap rumah itu sekali terakhir, marah dan terluka. Aku pergi. Jangan harap aku akan diam. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Rangga yang kini berdiri termenung, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap Siska dengan penyesalan yang dalam. Siska menutup matanya sejenak, menarik napas, menenangkan diri. Campuran lega dan luka menyelimuti hatinya. Lega karena keadilan ditegakkan, luka karena harus menghadapi perpisahan dan kemarahan keluarga sendiri. Tekanan batin mencapai puncaknya. Ini klimaks emosional yang selama ini ia tunggu. Sebuah transformasi dari wanita yang pasif menjadi sosok tegas dan berani menegakkan harga diri. Siska menatap halaman rumah yang kini sepi. Tangannya mengepal perlahan di atas map dokumen. Ia sadar bahwa walau klimaks telah tercapai, perjalanan menata hidup, menghadapi sisa konsekuensi, dan membangun kembali kendali atas masa depan baru dimulai. Tekanan batin baru muncul. Campuran kekuatan, kewaspadaan, dan kesepian yang tak bisa dihindari. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Bu Ratna dan Rangga telah pergi, meninggalkan Siska sendiri di rumah yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Tapi kesunyian itu tidak membawa kedamaian. Siska merasakan campuran lega dan luka, sedangkan di luar, Rangga merasakan kehampaan dan penyesalan yang dalam. Rangga menatap mobil yang membawa mereka pergi, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia mencoba menenangkan diri, namun setiap langkah menjauh dari rumah itu menimbulkan kepedihan. Semua kenyamanan yang selama ini ia anggap milik bersama kini hilang. Ia menyadari, terlalu lama membela ibunya, menutup mata terhadap penghinaan terhadap Siska, membuatnya kehilangan lebih dari sekadar aset. Ia kehilangan kepercayaan dan cinta yang tulus dari istrinya sendiri. Di sisi lain, Siska duduk di ruang tamu,
Tangannya menyentuh dokumen yang menandakan aset telah berada di bawah kendalinya. Ia menarik napas panjang, merasakan campuran lega karena berhasil menegakkan batasan dan harga diri, tetapi juga kesepian. Ia tahu, mengusir suami dan mertuanya bukan keputusan yang mudah, bahkan menimbulkan luka emosional, terutama melihat Rangga yang kini tersadar dan menyesal. Rangga akhirnya menatap wajahnya sendiri di kaca mobil, matanya berkaca-kaca. "SIS, aku salah. Aku terlalu lama membiarkan semua ini terjadi. Aku salah," gumamnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara jalan. Tapi kata-kata itu tidak lagi cukup. Ia sadar, permintaan maafnya tidak akan memutar waktu. Cinta yang ia kira bisa menutupi kesalahan kini tak punya daya. Siska telah menegaskan batasannya, dan keputusan untuk menjaga harga diri adalah final. Bu Ratna tetap diam, wajahnya menahan amarah dan rasa malu. Ia menyadari, pengaruh yang selama ini ia miliki atas rumah, aset, dan bahkan suaminya, telah hilang dalam sekejap. Rangga duduk di kursi mobil, menatap ibunya yang tampak marah tapi juga takut. Ia merasakan kepanikan psikologis yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan kontrol, kehilangan rasa aman, dan rasa bersalah yang menekan dadanya. Siska menatap jendela ruang tamu, bayangan mobil yang membawa Rangga dan ibunya pergi menembus pandangannya. Ada rasa lega, karena ia akhirnya menegakkan haknya, dan ada rasa sakit karena harus mengusir orang yang pernah ia cintai. Namun tekanan batin yang muncul bukan lagi rasa takut atau sakit yang pasif. Ini adalah kekuatan baru. Ia berdiri sendiri, tegas, dan tahu batasan yang tidak boleh dilanggar. Maya berdiri di belakang Siska, memberi tatapan penuh dukungan. Ia tahu perjalanan Siska masih panjang, membangun kembali hidup setelah perpisahan, menghadapi sisa konsekuensi sosial, dan menjaga kekuatan emosional yang baru ditemukan. Tapi hari ini, mereka telah menegakkan batasan, dan itu adalah kemenangan pertama yang terasa sangat berharga. Siska menatap halaman rumah, tangan mengepal perlahan di atas dokumen, merasakan campuran lega, sakit, dan kewaspadaan. Di luar, Rangga duduk di mobil, menunduk, menyadari betapa mahalnya harga ego dan loyalitas yang salah tempat. Penyesalan menekan dirinya, dan konsekuensi emosionalnya baru saja dimulai. Sore itu, Siska duduk di kantornya sendiri, menatap jendela besar yang menyorot cahaya matahari yang hangat. Meja kerjanya tertata rapi, dokumen-dokumen proyek yang sedang ia tangani menunggu tanda tangannya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah perasaan tenang yang meresap di dadanya. Rasa tenang yang selama bertahun-tahun tak pernah ia rasakan ketika hidupnya dikendalikan orang lain. Langkah awalnya setelah pengusiran Rangga dan Bu Ratna terasa berat, tapi kini setiap langkahnya penuh kesadaran. Ia menegakkan harga diri, bukan hanya dengan mengambil alih aset yang selama ini dipamerkan orang lain, tapi dengan membangun hidupnya sendiri yang mandiri dan bermakna. Siska menutup laptop sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Rasa sakit yang dulu menekan hatinya kini berganti dengan kepuasan yang tenang. Kepuasan karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Maya masuk ke ruangan, menatap sahabatnya dengan mata lembut. "SIS, kamu benar-benar luar biasa. Melihatmu berdiri sendiri seperti ini. Aku bangga padamu," ucapnya, duduk di kursi di seberang Siska. Kehadiran Maya selalu membawa energi positif. Pengingat bahwa dukungan tulus bisa membantu seseorang menemukan kekuatan dalam kesepian dan luka. Siska menoleh, tersenyum, lalu mengangguk. "Terima kasih, Maya. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam rasa sakit dan dendam. Tapi sekarang, aku belajar bahwa harga diri lebih berharga daripada cinta yang merendahkan. Aku bisa bahagia, bahkan sendiri." Ia menatap keluar jendela lagi, bayangan kota yang sibuk terasa seperti simbol baru bagi hidupnya. Penuh peluang, tantangan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Di luar, Rangga duduk sendirian di sebuah kafe, menatap ponselnya yang berdering tanpa henti. Ia menerima kenyataan pahit bahwa Siska telah benar-benar memisahkan hidup mereka. Pengusiran itu bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Setiap pesan yang ia kirim atau permohonan maaf yang ia buat kini seolah tenggelam oleh tembok harga diri Siska yang tak tergoyahkan. Rangga menyadari bahwa cinta yang ia kira bisa menutupi kesalahan dan ego ternyata tak bisa menebus luka yang ia ciptakan sendiri. Ia menunduk, wajahnya pucat,
menyadari bahwa konsekuensi atas sikapnya sangat nyata. Kehilangan kepercayaan, kehilangan cinta, dan harus menghadapi diri sendiri. Kembali ke kantor, Siska menutup folder proyek baru yang siap ia kembangkan. Ia merasa lega, bukan hanya karena haknya ditegakkan, tapi karena ia kini bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi penekanan dari orang-orang yang menolak menghargai dirinya. Semua itu telah berakhir. Siska merasakan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan yang lahir dari kesadaran bahwa ia berhak memilih hidup yang penuh hormat dan bermakna. Maya tersenyum, menepuk bahu Siska. Kamu akan luar biasa, SIS. Aku tahu itu. Semua orang akan melihat kekuatanmu, bukan karena dendam, tapi karena bagaimana kamu memilih hidupmu sendiri. Siska menoleh, mata mereka bertemu, dan sebuah pemahaman tumbuh di antara mereka, bahwa dukungan sahabat bisa menjadi pondasi bagi seseorang untuk bangkit dari luka terdalam. Siska berdiri, melangkah ke jendela, menatap kota yang luas. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru awal dari hidup yang benar-benar ia kendalikan. Tekanan batin baru muncul, campuran antisipasi, kewaspadaan, dan semangat. Ia tahu tantangan akan terus datang, tapi kini ia berbeda. Tidak ada yang bisa merendahkannya lagi. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari harga diri, keberanian, dan ketegasan dalam memilih diri sendiri. Siska menatap langit senja, tangan mengepal perlahan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Maya berdiri di sampingnya, diam tapi penuh dukungan. Siska tahu, hidup baru ini bukan hanya tentang membalas dendam atau menegakkan hak, tapi tentang membangun diri yang utuh, mandiri, dan bahagia. Dan kali ini, ia benar-benar bebas. Dalam hidup, harga diri dan penghormatan terhadap diri sendiri jauh lebih berharga daripada cinta yang merendahkan atau hubungan yang hanya membawa luka. Jangan takut untuk menegakkan batasan, mengambil kendali atas hidupmu, dan memilih kebahagiaanmu sendiri. Kadang, keberanian untuk berkata, "Cukup," adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna dan damai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Siska, dari luka dan hinaan hingga menemukan kekuatan dan hidup baru yang penuh keberanian. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai diri sendiri dan berani mengambil keputusan yang menyehatkan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah kuat dan percaya pada dirimu sendiri.